Masih dalam suasana Mercato, hari ini lagi ada flash sale. Jadi diskon gila-gilaan, penawaran besar-besaran terhadap pemain muda Juventus atau lebih dikenal next gen yang sekarang lagi ada di loan atau yang ada masih di Juventus. Jadi pengen dijual-jualin nih. Lagi flash sale, pokoknya ada penawaran-penawaran menarik dari Gintoli. Jadi kalau dagangan nih di depan udah tulisannya gede-gede tuh, kayak di mall-mall diskon 50% ya. Jadi kita mau ngomongin empat pemain yang bakal dilepas dengan harga yang ditargetkan dengan tinggi-tinggi dan empat pemain ini kelihatannya banyak peminatnya di pasar. Ada Caio Jorge, ada Iling Junior, ada Miretti dan ada apa namanya? Ada terakhir Sole ya. Jadi kita mau bahas keempat pemain yang akan di-sell gila-gilaan. Dan kali ini gua nggak sendiri ya. Selalu di Juventus ini nggak pernah sendiri. Ada siapa yang pakai baju hitam dengan siapa? Halo sahabat-sahabat suara Juventini, gua Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky. Thank you, Ricky. Oke, terus yang pakai Oke, jaket kuning dengan siapa? Halo fans suara Juventini, gua Adi Juventini dari Turki. Oke, Adi dari Turki. Adi ini adalah tayangan terakhir sebelum dia mau cuti dulu. Dia nggak bakal tayang selama sebulan karena dia lagi pengen apa namanya merayakan Allegri out. Misinya selesai, misinya selesai Allegri out langsung cuti dia nggak mau ngobrol lagi. Gue udah beres kata dia. Udah beres gue ngobrol di Juventus ini. Allegri udah out, udah cukup tuh katanya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nggak gitu ya. Oke, kita langsung aja on topik. Pertama mengenai kita Caio Jorge dulu karena statusnya yang paling mendekati terhadap penjualan adalah Caio Jorge. Pertanyaan gue adalah bagaimana tanggapan kalian mengenai penjualan Caio Jorge? Terus pertanyaan kedua adalah lu lebih senang dia di keep apa dijual? Jadi pertanyaannya adalah tanggapan tentang transaksi penjualan ini. Terus yang kedua adalah lu lebih senang di keep atau dijual? Mungkin Kak Adi dulu. Gimana di mengenai pendapat lu mengenai Caio Jorge yang dia mau dijual ke Cruzeiro, balik lagi pulang kampung ke Brazil dan nanti ada feature sale-nya juga kalau kembali dijual. Gimana nih, Adi? Ya, ini kan kayak Jorge ya. Ini pemain yang kita rebutan sama Milan gitu. Pada saat itu Juve butuh striker, pemain muda gitu dari Brazil, digadang-gadang the next Neymar, ternyata the next Neymar KW 10 gitu kan. Wah, ini lebih bagus. Mungkin dia levelnya nih harusnya masuk ke timnas Indonesia, naturalisasi harusnya. Cocok ini main di timnas Iya, Indonesia gitu iya, iya, daripada iya. main di Juventus gitu kan. Dan dengan harga dengan 7 juta ya mau dibeli Cruzeiro ini sebenarnya cuan juga sih lumayan lah buat Juventus nambah-nambahin buat Mercato beli pemain ya apa beli pemain baru gitu. Apalagi Mota juga butuh pemain baru nantinya. Nggak mungkin pakai kayak Jorge jadi striker kan. Waduh ini kalau duetin sama Kean kan jadi duet combo gitu kan gitu. Tapi ya gue senengnya apa karena ada fitur sale-nya ya berapa persen 5% kalau nggak salah. Ya lumayan sih dia pulang kampung habis dipinjemin di Frosinone juga nggak perform. Ya emang cocoknya emang ke Bali gitu ke asalnya ke Liga Brazil dan dulu jadi bintang lagi biar biar benar-benar jadi the next Neymar. Siapa tahu abis ini ke Real Madrid ngikutin teman-temannya kan banyak di Madrid kan banyak pemain Brazil tuh. Cocok lah ke Madrid tapi nanti Madrid nunggu umur 40 tahun gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang mah dia pulang Iya, kampung aja udah iya. karena kita Juve juga surplus striker, dia juga nggak perform di Frosinone juga biasa aja ya. Emang bukan di Serie A ini level Liga 1 kalau kan nih Liga 1 Brazil ya maksud gua itu. Iya, 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 iya. Oke, tapi emang emang ada ya Juventus ini mengatakan Ayo Jorge the next Neymar. Ini gimana sih cara lihatnya? The next Neymar dari mana aja Ya coba? karena kan media-media ketika dia dibeli usia mudanya kan mirip ketika Neymar dibeli Barca ya saat itu atau beli kayak Vinicius dibeli Madrid gitu cuman beda harganya doang gitu bahkan banyak beranggapan bahwa ini akan jadi the next Pato juga karena dari Brazil karena kalau bagi fans Milan kayak Pato karena Pato juga dibeli dari klub Liga Brazil cuma kan aktualnya kan wah beda banget gitu ya berharap dapatnya Pato ternyata dapatnya Pedro Peto kan beginilah gitu jadi maksud gua Iya, iya, iya. gak masuk di akal kalau menurut gua jadi emang kualitas ya bukan level B ya, levelnya D nih. Mainnya ini levelnya Liga 1 Brazil. Kalau the next Neymar dulu Neymar didatengin udah gacor banget di Santos 20-an gol. Lihat-lihat aja Iya, video-videonya makanya udah the udah next gacor Neymar. banget. Nggak apa mau di next Neymar secara visual gocekannya juga itu nggak jelas tuh orang yang bisa next Neymar. Oke, oke Rick, gimana Rick tanggapan Iya. lu mengenai Caio halo. Jorge plus sama pertanyaan keduanya lebih senang di keep atau dijual aja? Oke, gua sebelumnya senang sekali. Gua senang sekali berbincang dengan Bro Adi. Adi itu membawa keseruan ya karena lucu orangnya. Jadi gini, sebenarnya Caio Jorge itu bukan satu atau dua pemain muda Brazil yang gagal bersinar ya Bang. Kalau kita runutin kan sebenarnya banyak ya. Ada Sandro Pato yang gagal, ada
Juve pernah punya siapa? Diego Ribas, ya kan? Nah, Ya. Gagal juga. Ada Ganso dulu katanya the next Neymar juga gagal juga. Jadi udah Felipe banyak Melo, sebenarnya. Felipe Melo, Felipe Melo. Ya Felipe Felipe Melo Melo. mah. Felipe Melo mah nggak usah disebut lah bang. Maksud gua gini, ini sebenarnya ajang uji coba sebenarnya. Dulu Juventus kan juga beli dia kan juga ajang uji coba aja gitu. Pemain muda yang masih belum punya pengalaman main di Eropa ya dibeli gitu. Siapa tahu bisa jadi kayak Neymar kan siapa tahu gitu. Cuman kan Siapa tahu. hasilnya siapa tahu gitu ya, investasi aja, ternyata investasinya bodong gitu ya kan, kita nggak ada yang tahu ya namanya investasi ya gitu ya. Cuman maksud gua jadi pemain-pemain yang karirnya seperti Kayo George ini banyak, nggak cuma dia doang sendiri gitu. Jadi kita harus udah terbiasa dengan hal seperti ini gitu sih bang. Itu. Jadi menurut gua pantas untuk dijual aja ya. Kalau misalnya ada yang beli aja, gue udah seneng bang, Iya, justru iya, ya iya. kan, karena dihargai bisa dia uangin aja itu udah bagus buat Juve gitu. Seenggaknya dapat pemasukan buat beli pemain baru, buat nambah-nambah lah gitu. Oh, Jadi oke. ada yang mau sama dia aja ini udah bagus banget sih bang gitu. Terus pertanyaan kedua lu, kalau misalnya lu bilang suruh keep atau dijual ya udah jelas lah, pasti mendingan dijual aja gitu. Oke. Bisa menjadi bahan tambahan untuk beli pemain lain yang lebih capability-nya Oke, bagus oke. gitu. Ya siapa tahu jadi Neymar tuh sebuah bukan spekulasi, itu hayalan tingkat tinggi kalau kata lagu Peter Pan. Itu sama aja lu Terlalu kayak jauh lah. iya lu kayak bermimpi punya usaha tambang gitu. Ya, jadi emang pemain-pemain muda di sini dijual-jualin. Memang Juventus butuh duit untuk beliin pemain-pemain yang bisa langsung perform ya, kayak ada Koop Meiners, kayak ada Douglas Costa atau siapa-siapa lagi, Giuntoli. Jadi makanya banyak di sell gila-gilaan dari pemain-pemain muda ini. Nah, yang kedua sama juga tanggapannya mengenai Ealing Junior ya. Ealing Junior ini banyak peminatnya. Paling terdekat kelihatannya Atlanta. Atlanta akan menjadi alat barter untuk datengin Koop Meiners. Ya sebenarnya posisinya si Ealing Junior ini cukup menarik ya di area sayap. Seharusnya itu lebih gampang tersorot performanya dibanding seorang back, seorang pemain tengah. Karena kan kalau di area pemain sayap, penyerang sayap kan dia punya space, punya ruang untuk menunjukkan kapasitas skillnya. Tapi anehnya memang di era Allegri masih sering cadangan, karena menurut gue ini termasuk yang punya atraktif juga ya kalau bermain. Terus juga eh, harganya juga nggak lebih tinggi dibanding Sole, dibanding Huijsen. Gue melihat kenapa Ealing Junior terlihat berbakat, tapi sebenarnya pasar tidak terlalu menyambut dengan oke gitu menurut gua. Harusnya Ealing Junior ini kalau memang Juventus gak mau paling nggak bisa kayak Sule lah 40 juta euro atau apa kayaknya. Tapi kok kenapa pasar kurang ya sama Ealing Junior? Nah, opini lu Rick mengenai siapa Ealing Junior plus mau dikip aja atau tetap dijual? Kalau Ayo. soal Ealing Junior sebenarnya gini ya bang ya, kalau menurut gua ya, menurut gua ini dia kan memang awalnya akademi Inggris ya, Chelsea kalau nggak salah ya. Hmm. Dari Chelsea gitu, dia punya permainan yang mengandalkan speed, ya kan. Menurut gua dia lebih cocok main di Inggris. Itu kalau menurut gua, pribadi gua gitu. Karena menurut gua untuk bermain di Liga Italia yang terkesan lambat gitu ya, lebih mementingkan teknik, ya kan, teknik perpindahan bola secara lambat gitu, main crossing segala macam. Menurut gua memang Ealing Junior kurang cocok aja sih gitu. Itu dari segi apa namanya, atmosfer sepak bola Italinya ya. Jadi memang menurut gua template yang dipasang Allegri di 2 musim terakhir itu memang tidak cocok aja buat Ealing Junior gitu. Makanya dia tidak berkembang di Juve gitu sih bang. Mungkin sepak bola Inggris lebih cocok ya untuk Ealing ya. Makanya gue sih berharapnya dia bisa pindah ke Inggris lah buat kalau misalnya mau membuktikan capability ya. Cuma kan karena ini diincarnya sama Atalanta buat jadi bahan duitnya Koop Meiners, ya nggak masalah juga sih. Jadi, kalau menurut gua kalau misalnya dia masih di sini nggak ada jalan buat dia berkembang sih bang. Ya kan Sulit sih pelatihnya kalau udah untuk di baru Juve. Rick. Sama aja, menurut gua nggak ada karena udah terlalu banyak pemain di sektor kiri bang. Udah Iya. terlalu banyak pemain di sektor kiri gitu. Kalau misalnya dia dimundurin ke belakang, dijadiin back kiri mungkin masih ada ya. Tapi kalau untuk di sayap kiri sepertinya udah susah sih. Karena masih ada Chiesa, masih ada Yildiz juga, masih ada Kostic juga gitu. Jadi Cambiaso. di sayap kiri itu ya ada Cambiaso pula kan yang bisa main versatil kanan kiri gitu. Jadi sulit sih bang, nggak ada tempat buat dia Oke, oke. gitu. Jadi lu gak ada masalah ya jadi alat tukar ya? Nggak jadi masalah, malah gue berharap bisa jadi bahan buat top manner sih, itu aja sih. Oke. Oke di, kalau kata Ricky tadi ya cocoknya Liga Inggris sebenarnya nggak ada yang serius-serius juga, cuman bahasanya lebih interesting aja, cuman tertarik doang, nggak ada yang benar-benar melihat Ealing Junior sebagai kebutuhan klub lain, dah dijadiin ya benar diseriusin sama klub lain. Mengapa Ealing Junior terlihat berbakat di lapangan, tapi sebenarnya secara pasar sebenarnya nggak laku? Gimana di? Sekaligus tadi Ya kalau emang pertanyaan gua ini lebih baik dikip apa dijual? soal Ealing Junior ya, ini kan kalau emang dia sejago itu ataupun seberbakat itu, Chelsea nggak akan lepas dia gratis ke Juventus gitu dari akademi dia.
bahkan Chelsea ini kan akademinya bagus-bagus ya dan akan selalu main di tim utama gitu. Ben Chilwell, terus juga ada Reece James gitu, ada Mason Mount. Semuanya kan akademi dia itu mainnya di tim utama Chelsea. Kalau yang cadangannya ya pasti kebuang, dan Ealing Junior ini pasti karena gagal seleksi lah di Chelsea, makanya dibeli Juventus. Dengan cara dia main di Italia seperti ini ya, emang seperti Bro Diki bilang, emang dia nggak cocok untuk main di Serie A dengan main lebih pace, lebih lambat, terus juga lebih banyak taktikal dibandingkan buat fisik. Jadi emang Ealing nggak cocok main di sini gitu, main di Serie A gitu. Cuman kalau dia mau nanti untuk apa namanya, untuk dibeli sama tim Serie A juga ya bagus-bagus saja selagi masih ada harganya, dan itu bisa jadi bahan bakar kita buat beli pemain seperti yang di rumor-rumorin gitu. Kalau nanti misalnya dijual nih, kalau gue sih harapannya sih dijual ya, karena kasihan juga kalau di Juventus dia nggak akan dapat main, kecuali Juve bisa offload Kostic musim depan, otomatis dia ada di backupnya Chiesa di depan gitu. Tapi kalau Kostic masih ada di Juve, agak sulit gitu dia akan main, karena posisinya bentur semua. Di back kiri dia akan ketemu Cambiaso, di depan ketemu Chiesa, dia akan cadangan juga, dan Kostic kan akan main. Kenapa? Karena gaji gede. Juve kan siapa gaji gede main gitu, bukan siapa yang hebat main. Jadi beda beda mentalnya. Yang nggak mau Siapa rugi. gaji gede itu yang main. Yang nggak Iya, mau karena rugi. nggak mau rugi. Sedangkan tim itu lihatnya dari kualitas pemain. Kalau main cadangan yang gaji gede itu jelek ya dibuang, bukan di extend tapi dipanjangin kontraknya. Lucu gitu kan? Ada pemain gaji Kayak gede siapa? Rugani. tapi goblok, tapi di extend gitu kan, padahal kita ada harga ini apa, karena kesalahan manajemen kontrak pemain. Jadi menurut gua kalau emang ada kayak Ealing Junior ini, harapan gue dijual kalau emang mau ke Atlanta untuk menjadi bahan barter pemainers. Cuman kalau apa namanya, cuman untuk di keep, cuman untuk nunggu sampai tim Inggris yang mau, ya nggak bakal mau tim Inggris lagi, dia cuman cadangan doang. Tapi kalau emang untuk barter pemainers sesuai yang dirumorin, ya gue setuju sih, asal juga harganya nggak masuk akal ya, karena kalau 40 plus Ealing Junior tuh berarti Ealing Junior cuma 20 juta ya, atau 15 juta, atau bahkan cuma 10 juta, ya murah banget gitu loh untuk pemain muda. Dan Atalanta juga akan bisa jual Ealing Junior ini 50 juta nanti ke Liga Inggris, seperti dia jual Iya, Romero ke kelihatannya Spurs. gitu Jadi sih, emang kelihatannya benar-benar gitu emang. Oke, ya kalau menurut Adi di Liga Inggris banyak yang model-model Link Junior. Sedih amat. Ya, gua juga ternyata terinspirasi juga. Ya benar juga ya. Ya ada kecurigaan juga ini. Link Junior nanti dipoles lagi, dijual di 60 juta sama Atlanta. Emang kurang ajar juga ya kalau dipikir-pikir. Soalnya ada iya, contohnya Romero, benar kata Iya, Adi iya. tadi. Benar tuh. Romero, Ya Masuk kayak akal. enggak kayak yang ke MU siapa striker? Hoylund. Hoylund. Buset, Hoylund kan gorengan Iya, banget, Bang. main Iya, gorengan semusim banget itu. gorengan main semusim nggak nyampe 20 gol. Ya berapa ya? Cuma 12 75. atau 13, 75 juta euro. Gila itu MU yang goblok apa Atlanta yang pinter itu. Ini gimana jual Vlahovic harusnya 200 juta ke MU. Ya, Romero beli 16 jual 35 itu gimana ceritanya? Ya Beli naik 16 jual 100%. 35. Oke. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke dagangan berikutnya. Dan ada dua dagangan itu punya kasus yang berbeda-beda. Nah, ini kasusnya lebih menarik nih ya. Ini tentang Miretti. Wah, awal kemunculannya semua senang, semua happy ya, rising star ya. Banyak kata berbunga-bunga dari para Juventini. Ya, the next apalah whatever itulah. Ternyata semusim berjalan, klik klik klik, 2 musim mana nih? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Musim ketiga sekarang lebih banyak kena tiangnya dibanding golnya. Kena tiangnya lebih banyak. Entah kenapa gue juga nggak ngerti. Bahkan salah satu teman kita di grup bilang bocah kosong. Agak lucu tuh. Bilang Miretti bocah kosong. Di komentar kita juga sering bilang Miretti mendingan dijual aja. Kenapa ya? Padahal dia kalau kasusnya Ealing Junior kan memang nggak pernah dimainin ya, dicadangin. Kalau Miretti kebalikannya, dimainin mulu sama Allegri. Nggak kurang-kurang sebenarnya istilahnya. Ini gue nggak kurang-kurang ngejajanin lu nih. Lu kagak pinter-pinter. Nggak kurang-kurang gitu. Di sekolahnya nggak kurang-kurang. Dikursusin nggak kurang-kurang. Kenapa kagak ya jadi gitu. Beda kayak Fagioli. Baru 2 kali main langsung kelihatan impact-nya. Nah gimana Adi mengenai Miretti ini? Memang sebaiknya seperti apa? Dan lebih baik di keep lagi, kasih kesempatan. Kalau ngomongin kasih kesempatan udah 3 musim kasih kesempatan. Ayo gimana Di? Tanggapan lo? Lebih baik di keep, dijual apa di loan apa gimana? Sebenarnya kan Miretti di bawah Allegri kan main bukan di posisi asli ya, sebagai pemain muda ya, dia butuh Dia banyak main di dia posisi banyak yang main di kadang regista, kadang apa, banyak dia main. ya baru kan dia nggak pernah main di posisi nomor 10 ya, karena Allegri nggak pernah pakai nomor 10 kan. Jadi benar-benar posisi trequartista itu emang posisi idealnya buat Miretti sebenarnya, tapi dipaksa jadi nomor 8, dipaksa jadi nomor 6. Tapi kalau secara teknik sebenarnya bagus gitu, apalagi di 2 game terakhir yang pas pelatih Montero kelihatan dia main di nomor 10 dia nyaman, bagaimana bisa long shot, bagaimana bisa ngalirin bola. Sebenarnya itu yang dia mau gitu. Cuman kan Allegri seperti kita bilang, ini pelatih kan
hebat banget bikin performa pemain itu anjlok gitu. Jadi emang luar biasa yang kita lihat bahwa Miretti 2 musim ya kelihatan banget gak berkembang gitu. Karena menurut gua bahwa ya pemain muda emang harus dikasih waktu dan dikasih develop. Seperti kita pernah bahas video ini karena gue pernah bilang bahwa ada 3 cara untuk memainkan pemain muda gitu, mengembangkan, memainkan, sama mengoptimalkan. Allegri cuma memainkan doang, tapi tidak melakukan hal dua yang lainnya. Buat pemain muda manapun gak akan improve gitu. Jadi emang harus butuh sentuhan baru lah buat Miretti gitu. Alangkah baiknya kalau gua Miretti di loan bang ke even ke Bolonya. Gue setuju. Kenapa? Bolonya main di UCL sehingga dia akan punya mental bermain di Eropa. Ini yang harapan gue dulunya ke Bolonya atau bagian dari apa namanya sebagai transfernya si Calafiori ya. Karena harapan gue dia di loan ke tim yang main di Eropa, minimal main di apa WCL lah, atau ya itu main di Conference League atau Conference. Harapannya daripada dia main di Serie A, ya levelnya akan kayak Jorge, Enzo, Soule yang cuma mainnya di ya liga-liga, cuma di liga lokal doang. Kita harapannya dia butuh sentuhan di Eropa, dan itu bagus juga buat dia nanti di timnas Italia karena kan dia masih muda, masih bisa main di timnas under 21, dan syukur-syukur ya 5 tahun lagi bisa tembus timnas senior gitu walaupun tidak bermain di Juventus. Ya harapannya sebagai next gen Juventus, Miretti juga akan ada satu spot lah buat di timnas Italia mungkin 5 sampai 10 tahun akan datang gitu bang. Oke, thank you dari Adi. Panjang juga mengenai Miretti. Bawa tetap ada bawa-bawa Allegri lah intinya lah. Aduh, Miretti tetap aja dibawa-bawa Allegri. Oke, gimana Rick? Iya, 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 iya. Itu sebenarnya masih ada tersirat emosi untuk Allegri. Jadi memang Allegri memang pantas untuk dimaki sih bang, menurut gue ya. Karena ada 2 pemain yang memang performnya anjlok banget gitu under Allegri gitu. Walaupun Allegri sebenarnya memang membawa Miretti ke level ini ya, gitu ya. Dia kan yang memainkan banyak pertandingan untuk Miretti gitu ya. Cuman untuk Locatelli kan juga punya dampak besar jadinya gitu. Oke, balik lagi ke Miretti. Menurut gue Miretti udah punya cukup banyak pertandingan ya di musim lalu, terutama Bukan bang. punya banyak, emang sering Iya, iya dimainin. makanya. Iya benar, 25 pertandingan dia bermain itu selama 1103 menit. Berarti kan average per gamenya adalah 45 menit. Iya dong, berarti kan maksud gua untuk ukuran pemain 20 tahun, dia bermain setengah babak itu menurut gua udah lumayan wah ya Bang, udah lumayan mewah gitu. Tapi apa daya ternyata dia hanya memasukkan 1 gol doang. Iya kan gue bilang Itu lebih banyak kena tiangnya. Dia kalau ya betul, itu kalau dia yang jadi tiang itu di permasalahannya. skor setengah gol banyak. Itu dia jadi permasalahan ya. Artinya kan benar tadi kata Adi sebenarnya ya kan, memainkan udah, mengoptimalkan yang belum gitu. Kita udah harus bangkit memulai dengan pemain-pemain yang sudah siap ya kan, mental dan fisik levelnya udah berbeda gitu loh, bukan pemain seperti Miretti lagi gitu. Tapi kalau untuk dikip atau dijual, kalau untuk dijual sih gue masih belum pengen ya, jujur aja ya. Bener, gue masih pengen di loan aja gitu. Tapi kalau untuk dijual sih mungkin anak ini punya potensi untuk berkembang gitu. Karena secara teknik sebenarnya udah oke bang gitu. Cuman timing dia shooting bola, timing dia oper itu yang masih kurang. Memang level permainannya itu mentalnya masih kurang sih. Gitu sih Bang. Jadi ya mungkin opsinya di loan lah. Oke lah, itulah kalau di Ya loan. itu menjadi kegalauan Juventus karena ini menjadi alat barter lagi-lagi buat Calafiori di Bologna. Yang nggak tahu lah, Bologna maunya barter aja antar pemain nambah duit atau loan doang, nggak tahu. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Ya mudah-mudahan sih emang di loan aja. Tapi ya gue belum tahu lah mengenai Miretti ini nanti gimana. Oke, kita lanjut ke dagangan terakhir. Dagangan terakhir ya. Giuntoli ini Soli ini kayaknya diarep-arepin banget nih. Kalau bisa harganya 100 juta. Ibaratnya Soli ini jadi kalau apa baju ini yang di depan dulu. Ini display yang paling depan, display yang paling pokoknya dikacain, dia yang pokoknya menjadi best seller lah intinya di Juventus nih. Kayaknya Soli diarep-arepin banget, bisa laku di angka 35 sampai 40. Gimana opini lu Rick? Apa lebih baik dicoba dulu karena ada pelatih yang memang bermain attacking Sole di Juventus lagi, atau memang ya udah jadi alat jualan? Gimana Rick? Ya, ini pilihan sulit ya sekali kalau untuk Sole ya. Gua sebenarnya agak-agak sayang enggak nih. Gimana nih? Bingung nih Bang kata-katanya nih. Cuman maksud gue gini loh. Sule ini memasukkan 11 gol di musim lalu. At least menurut gue tuh sebuah gol yang cukup ya Bang, ya. Cukup lumayan ya. Ya kan, walaupun dia bermain hampir di setiap pertandingan Frosinone gitu. Dia memainkan average-nya tuh sekitar 88 menit, hampir satu pertandingan kan menurut gua gitu. Jadi ini pemain udah cukup punya pengalaman di Serie A gitu ya. Terus dia juga memainkan banyak posisi di depan juga ya, winger kanan, winger kiri gitu ya. Dia digadang-gadang sebagai penerus Paulo Dybala di Juve. Jadi ini agak-agak gimana hati gue ya Bang. Cuman kalau misalnya memang apalagi saat ini kan sayap kanan Juve kan memang agak-agak kurang ya. Iya gak sih? Kecuali Juve memasukkan nama lain yang baru yang punya kualitas lebih gitu ya untuk mengganti Sule gitu. Apalagi Sule ini dia punya nilai pasar cukup tinggi Bang. 40 juta ya kan. Juve terakhir itu ngasih
penawaran 40 juta ke Bayer Leverkusen. Penawaran terakhir dari Bayer Leverkusen itu sekitar 35 jutaan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang 40 juta itu bisa dioptimalkan, mungkin better dijual ya kalau laku 40 juta ya. Ya kan? Kalau lakunya 40 juta, oke gue jual, oke gue kasih jempol. Tapi kalau misalnya kurang dari 40 juta, janganlah, sayang gitu maksud gue. Ya sih, 35 sampai 40 oke lah gitu. Tapi kalau misalnya di bawah 30 janganlah, karena ini pemain lumayan Bang. Ya kan dia memainkan banyak pertandingan dan dia punya skill dan juga teknik yang oke gitu. Tinggal dipoles sedikit lagi lah, jadilah nih pemain gitu sih. Oke, jadi kalau kasus Sole ini intinya sih sebenarnya ini pemain bagus gitu. Bisa aja ke Juventus, tapi juga menjadi alat jual yang menarik gitu karena harganya yang paling tinggi di antara dagangan yang lain. Gimana, Di? Ya, Sole ya. Ini padahal harapan gua waktunya Sole buat main di Juve di tim utama. Selepas udah ganti pelatih ya, karena kan yang ngebuat dia kebuang ke klub semenjana itu kan ya pelatih sebelumnya gitu kan. Allegri lah. Karena harapan gua kan ketika Di Maria hadir di Juventus itu dia sebagai backup karena kan dia Di Maria sebagai mentor dia buat bisa berkembang gitu. Tapi apa daya akhirnya dia terpental juga ke klub semenjana yang degradasi. Jadi emang Sole harapan gua bisa kembali di Juventus apalagi kalau Juve tidak perlu banyak beli pemain mahal terutama untuk lini depan itu sebenarnya udah nggak perlu beli pemain sih yang cukup tuh cuma di offload doang kayak Kean gitu mungkin itu yang di offload tapi kalau untuk menjual Sole dengan harapan 40 juta kita dapat terus nanti kita nyari lagi striker baru buat gantiin Sole itu kan sama aja tambah sulam gitu saat lini tengah kita juga belum belum kelar kasusnya masih banyak tambah sulam kita mau tambah sulam lini depan jadi kan nggak akan cukup satu Mercato apalagi mau main 4-3-3 jadi kan ini harusnya gambling juga buat manajemen terutama buat Giuntoli lo jual Sole gantinya siapa gitu kalau kita akhirnya beli pemain lagi yang harganya 40 juta ya sama aja jadi kita sama-sama tambah sulam gitu dong dan 40 juta di tim lain bebannya beda sama ketika dia akan main di Juventus contoh kita mau beli Savio nya City atau siapa Greenwood gajinya berapa gajinya lebih gede dari Sole gitu loh jadi menurut gua emang ini gambling buat Juventus kayak sebenarnya kalau untuk menjual Sole karena dia harganya lebih tinggi akhirnya jadi dia akan dimasukkan daftar jual yang paling utama kan ini kan lucu gitu ketika lo ada punya pemain potensial yang diincar Leverkusen artinya kan ini pemain punya kualitas Leverkusen ini kan buat gantiin Florian Wirtz yang akan hijrah 2025 jadi kalau nanti musim depan dia pindah ke Liga Jerman terus gacor ya tim-tim kayak City kayak Madrid ngantri dapat dia yang untung siapa tim itu lagi Juve dapat apa cuma dapat nontonin doang pemain itu ngangkat trofi UCL di tim lain gitu kan udah terbiasa jadi menurut gua emang ya ini gambling buat Giuntoli sebenarnya. Kalau lo pengen jual pemain muda, lo lihat dulu pemain muda ini punya potensi ke depan nggak buat main di Juve. Posisinya ada yang sama nggak dengan pemain yang lain. Kalau nggak ada, ya di keep dulu. Kan masih banyak pemain yang lain yang mau dijual. Kalau emang solusinya cuma jual Sole dengan harapan bisa dapat pemain lain, ya kita akan beli pemain baru nanti di posisi sayap kanan. Nanti kita akan bikin konten baru. Siapa sayap kanan baru Juventus musim depan? Itu akan jadi konten suara Juventus ini ke depan. Jadi karena kita akan bikin ada rumor baru kan lucu ya. Lu punya pemain itu tapi harus dijual itu gua agak aneh sebenarnya. Karena alasan ekonomi gitu. Lu pengen mau juara tapi ngebuang pemain yang cadangannya tuh nggak ada sebenarnya gitu. Kalau gua sih mikirnya tapi kalau laku 40 juta, 45 juta kita beli Zirke di mana tuh di Zirze. Beli Zirze 45 juta, Zirze nggak bisa main sayap kanan. Itu jadi masalahnya kita juga akan beli Greenwood, tetap beli Greenwood itu akan beli pemain-pemain kayak gitu, tetap aja. Karena nggak ada posisinya kecuali Juve mau gantinya mediok apa Zaccagni, apa ganti Sole itu Zaccagni itu daripada gantiin Gesta kan. Jadi kalau gua sih lebih milih di 50-50 kalau gua. Kalau emang Juve dapat gantinya yang lebih bagus, yang emang lebih proper, apa Sole dijual. Tapi kalau emang nggak ada rumor-rumor masih mengatakan masih tetap nggak ada rumor siapapun penggantinya, mending di keep dulu gitu karena masih banyak tugas lain lah ya buat Giuntoli yang bukan harus menjual pemain itu tapi lihat dulu di tengah kan lu McKennie mau keluar terus juga Husen sama Iling mau dibarter sama Atalanta kan bisa sebenarnya gitu-gitu tapi kalau Sole kan jangan nyari duitnya dulu tapi lihat dulu kebutuhan timnya apa kebutuhan pelatihnya apa gitu itu yang penting sebenarnya. Oke, Adi ngamuk-ngamuk nih kayak tentang Sole nih. Harusnya disambungin langsung ke Giuntoli biar denger. Iya Pak, iya Pak. Siap. Oh, ngamuk deh tentang Sole. Ya memang menarik ya Sole ini ya. Beda kasusnya lagi di antara tiga pemain lagi. Ini justru pemain yang bisa menunjukkan dia ada bakat, dia ada potensi. Cuman Juve melihat dari sisi lain. Kayak itu iya. harga. Sisi ekonomi, ekonomi terus itu kan beda gitu. Kalau tiga sebelumnya kan kita bicara performnya yang emang nggak ada gitu. Kalau ini justru ada performnya tapi yang dilihat dari sisi harga. Oke, itu aja teman-teman mengenai kita dagangan kita flash sale gila-gilaan. Dari 4 pemain muda ini tentukan dan komen mengenai setujukah 4 pemain ini dijual cepat. Nah, headline kita dijual cepat 4 pemain ini. Oke, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih sekali lagi Ricky dan Adi atas waktunya ya.
Oke. Siap. Dan jangan lupa juga gabung di fitur membership supaya teman-teman bisa ikutan join, ikutan ngobrol. Banyak membership kita yang udah ikutan ngobrol gitu. Itu aja yang terakhir dari gua. Vino Lavine. Forza Forza Juve. Forza Juve.